warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya belajarnya. Nah, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita memasuki materi yang baru, Miss Dia mau tanya, kemarin di term ini kita sudah belajar apa saja ya? Oke. Di term ini kita sudah belajar ungkapan terima kasih, terus permohonan maaf atau permintaan maaf, dan permintaan tolong. Nah, teman-teman di sini masih ingat enggak contoh-contoh kalimat terima kasih, permintaan maaf, dan permintaan tolong? Ayo kita ingat bareng-bareng ya. Yang pertama, ungkapan terima kasih dulu. Contoh ungkapan terima kasih. Coba kalian buat contoh ungkapan terima kasih. Oke. Contohnya, terima kasih ya Bu sudah membuatkan aku sarapan. Terima kasih ya Kakek sudah memetikan aku rambutan. Nah, yang kedua, permintaan maaf. Coba kalian buat contoh kalimat permintaan maaf. Oke. Yang contoh yang pertama. Maaf ya Ayah, aku sudah menjatuhkan kopi Ayah. Yang kedua. Maaf ya Adik, Kakak sudah merusak mainanmu. Oke, dan yang terakhir, permintaan tolong. Nah, coba kalian buat kalimat permintaan tolong. Oke, contoh yang pertama. Bunda, tolong buatkan aku susu ya. Kalimat yang kedua. Kakak, tolong ambilkan bukuku ya. Gitu. Nah, sekarang sudah ingat kan dan sudah mengerti permintaan maaf, permintaan tolong, dan ungkapan terima kasih? Nah, sekarang kita lanjut ke materi yang baru, yaitu kalimat ajakan, kalimat perintah, dan kalimat pemberitahuan. Nah, teman-teman, yang pertama kita akan belajar tentang kalimat ajakan. Ada yang tahu kalimat ajakan itu apa? Nah, kalimat ajakan adalah kalimat yang digunakan saat kamu ingin meminta orang lain untuk melakukan sesuatu secara bersama-sama. Jadi kamu ingin orang lain itu melakukan sesuatu bersama-sama denganmu, bareng-bareng sama kamu gitu. Nah, kalimat ajakan ini punya ciri-ciri loh, punya ciri yang khas. Nah, kalimat ajakan ini harus ada kata ayo, yuk, dan mari atau mari. Harus ada salah satunya ya. Ditandai dengan penggunaan kata ayo, yuk, dan mari. Apa aja? Ayo, yuk, atau mari. Nah, gimana contohnya? Contoh kalimatnya. Nih, yang pertama, kalau kita menggunakan ayo. Ayo kita bermain sepeda. Nah, yang kedua, kalau kita menggunakan kata yuk. Nih contohnya, Ken, kita main di taman bermain yuk. Gitu. Nah, yang ketiga, mari. Mari kita sholat di masjid. Ya, yang ketiga ya, mari. Mari kita sholat di masjid. Nah, selanjutnya ada kalimat perintah. Nah, yang pertama kalimat perintah itu digunakan untuk meminta. Kalimat yang digunakan untuk meminta orang lain melakukan sesuatu
atau menyuruh orang lain melakukan sesuatu. Nah, teman-teman, kalau tadi kalimat ajakan itu ditandai dengan kata ayo, yuk, dan mari. Nah, kalau kalimat perintah ini harus ada tanda serunya. Tanda seru itu yang seperti apa sih, Miss? Nah, ada yang tahu tanda seru itu apa? Tanda seru itu yang bentuknya seperti angka 1 tapi ada titik di bawahnya. Mirip seperti huruf I kecil tapi terbalik, titiknya jadi ada di bawah. Nah, itu namanya tanda seru. Di kalimat perintah ini, tanda seru ini harus ada di akhir kalimat. Yuk kita lihat contohnya. Yang pertama, laksanakanlah sholat tepat waktu. Nah, kerjakanlah PR-mu sekarang. Yang ketiga, Rani, ambilkan kunci mobil ayah. Nah, teman-teman, kalau misalnya secara tulis, kalau kita menulis kalimat perintah, itu harus ada tanda serunya. Nah, kalau misalnya kita sedang berbicara, menyuruh orang atau meminta orang melakukan sesuatu, itu suaranya harus lantang, harus ada penekanan. Seperti ini. Lakukanlah sholat atau laksanakanlah sholat tepat waktu. Kerjakan PR-mu sekarang. Seperti itu. Tapi bukan berarti marah-marah ya, tapi lebih tegas. Nah, selanjutnya adalah kalimat pemberitahuan. Kalimat pemberitahuan itu apa sih? Kalimat pemberitahuan itu kalimat yang digunakan untuk memberitahukan informasi kepada orang lain. Kalimat pemberitahuan itu digunakan untuk memberitahu orang lain tentang sesuatu, tentang informasi gitu. Nah, contohnya nih, hari ini kita belajar bahasa Indonesia gitu. Yang kedua, besok akan ada kerja bakti di kampungku. Nah, yang ketiga, kucingku lepas dari kandang. Nah, teman-teman, itu sifatnya memberitahu orang ya. Misalnya, Bu Guru nih, Ibu Guru di kelas bilang, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia ya. Nah, atau kamu mau kasih tahu teman kamu, hai, tahu nggak, kucingku lepas dari kandang loh, gitu. Nah, itu namanya kalimat pemberitahuan. Nah, kalimat pemberitahuan ini di belakangnya ada tanda titik ya teman-teman, bukan tanda seru lagi. Itu namanya kalimat perintah. Tapi kalau misalnya kalimat pemberitahuan, belakangnya ada titiknya gitu. Nah, sekarang sudah mengerti apa yang Miss Lia jelaskan? Nah, coba kita kerjakan yuk bareng-bareng. Teman-teman jawab di rumahnya masing-masing, suaranya harus lantang ya. Jawabnya harus penuh dengan semangat. Oke? Sebelum kita menjawab, kita ini dulu. Tepuk semangat. Yuk, tepuk semangat. 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 Oke. Nomor 1. Doni, ambil bukumu sekarang. Doni, ambil bukumu sekarang. Kira-kira itu kalimat perintah, kalimat pemberitahuan, atau kalimat ajakan ya teman-teman? Coba jawab sekarang yang keras suaranya. Kalimat perintah, kalimat pemberitahuan, atau kalimat ajakan? Oke, jawabannya adalah jeng jeng, kalimat perintah. Kenapa kalimat perintah? Karena diakhiri dengan tanda seru. Oke, selanjutnya yang nomor 2.
Besok sekolah libur karena para guru akan rapat. Besok sekolah libur karena para guru akan rapat. Nah, kira-kira kalimat perintah, kalimat pemberitahuan, atau kalimat ajakan ya? Ayo, coba Miss Dia nggak denger nih suaranya. Kalimat perintah, kalimat pemberitahuan, atau kalimat ajakan? Kira-kira jawabannya? Oke, jawaban yang benar adalah kalimat pemberitahuan. Siapa yang benar jawabannya? Angkat tangan coba. Nah, kenapa disebut kalimat pemberitahuan, Miss? Karena ini memberitahu bahwa besok itu libur gitu. Karena guru-gurunya akan rapat. Nah, itu memberi suatu informasi kan kepada kita. Nah, yang ketiga, yang terakhir. Ayo kita menjenguk Ayo kita menjenguk Kiara di rumah sakit. Nah, yang ketiga ya, Miss Dia ulangi. Ayo kita menjenguk Kiara di rumah sakit. Nah, itu kira-kira kalimat perintah, kalimat pemberitahuan, atau kalimat ajakan ya? Ayo, udah siapin jawabannya? Siapa yang menjawab kalimat perintah angkat tangan? Yang kalimat pemberitahuan angkat tangan. Yang jawab kalimat ajakan angkat tangan. Nah, yang benar adalah kalimat ajakan. Kenapa? Kenapa jawabannya kalimat ajakan? Ada yang tahu? Oke, betul. Karena ada kata ayo. Ingat ya, tadi kalau kalimat ajakan itu ada 3 kata, ada ditandai dengan 3 kata. Ada ayo, yuk, dan mari. Salah satunya aja ya. Nah, di kalimat ini menggunakan kata ajakan ayo. Gitu. Nah, sampai sini teman-teman sudah paham, sudah mengerti? Nah, kalau teman-teman tadi dapat poinnya baru 1, baru benar yang nomor 1 aja, atau baru benar yang nomor 2 aja, coba ditonton ulang ya video ini sampai semuanya benar, sampai poinnya dapat 3. Oke? Oke deh. Kalau seperti itu, Miss Dia akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.